Di sebuah desa yang bahkan peta pun enggan menyebut namanya, lahirlah seorang anak, tanpa nama, tanpa masa depan, dan tanpa siapapun yang menginginkannya. Tak ada yang tahu, anak ini kelak akan mengubah takdir desa itu dengan cara yang tak pernah mereka bayangkan. Malam itu hujan turun tanpa ampun. Seorang bayi ditinggalkan di depan gerbang desa, dibungkus kain lusuh, tanpa sepucuk pesan, tanpa tanda kehidupan yang diharapkan. Penduduk desa menyebutnya anak tanpa nama. Ia tumbuh tanpa pelukan, tanpa doa, tanpa harapan. Setiap langkahnya diiringi tatapan benci. Setiap tangisnya dianggap gangguan. Bagi mereka, anak ini adalah pertanda buruk. Tahun demi tahun berlalu, anak itu tumbuh dalam sunyi. Ia bekerja lebih keras dari siapapun, namun selalu menerima paling sedikit. Ia menolong, namun selalu disalahkan. Hingga suatu hari, musibah besar melanda desa. Api melahap lumbung, panen gagal, dan desa jatuh dalam kelaparan. Tanpa bukti, tanpa logika, mereka menunjuk satu orang, anak tanpa nama. Di malam tanpa bulan, anak itu diseret ke tengah lapangan, terkutuk. Pembawa sial, usir dia. Tak ada yang membelanya, tak satu pun yang ragu. Namun di saat itulah, sesuatu di dalam dirinya bangkit. Bukan amarah, bukan dendam, melainkan kesadaran bahwa ia tak pernah diinginkan namun masih bertahan hidup. Dalam pelariannya menuju hutan gelap, anak itu pingsan kelelahan. Saat membuka mata, ia melihat sosok berjubah hitam. Aku sudah menunggumu, dan ucap sosok itu. Ia bukan manusia, ia bukan iblis. Ia adalah penjaga bayangan, penyaksi jiwa-jiwa yang ditolak dunia. Dunia tak memberimu nama, katanya. Maka pilihlah sendiri takdirmu. Penjaga bayangan menawarkan kekuatan, bukan untuk balas dendam, melainkan untuk membuktikan keberadaan. Anak itu menatap tangannya sendiri. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum. Aku tidak butuh pengakuan mereka, katanya pelan. Aku hanya ingin menjadi sesuatu. Dan malam itu, ia memilih jalannya sendiri. Pesan moral, tidak semua yang ditolak dunia ditakdirkan untuk hancur. Beberapa dilahirkan untuk bangkit dan menciptakan jalannya sendiri. Legenda anak tanpa nama baru saja dimulai. Bertahun-tahun berlalu sejak malam itu, desa yang dulu mengusirnya kini hidup dalam ketakutan. Hutan di sekitar desa berubah gelap. Binatang menghilang, bayangan bergerak tanpa wujud, hingga suatu malam, seorang sosok berdiri di gerbang desa. Jubahnya hitam, langkahnya tenang, matanya menyimpan sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Penduduk desa tak mengenalinya, namun rasa takut itu puede familiar. Anak tanpa nama telah kembali. Penduduk desa berlutut, memohon ampun pada sosok yang dulu mereka buang. Namun ia tidak datang untuk balas dendam, ia juga tidak datang untuk memaafkan. Aku tidak pernah punya nama, katanya, karena kalian tak pernah menganggapku ada.
Ia menatap desa itu untuk terakhir kalinya. Malam ini, aku memberi diriku sendiri sebuah nama. Angin berhenti, bayangan menyatu dengannya. Dan sejak saat itu, dunia mengenalnya bukan sebagai anak terbuang, melainkan sebagai legenda yang lahir dari penolakan. Kadang dunia tidak gagal mengenali kita. Dunia hanya lupa bahwa setiap jiwa berhak menciptakan namanya sendiri. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan kisah ini sampai akhir. Jika cerita ini menyentuh hatimu, ingatlah bahwa setiap orang memiliki takdir yang layak untuk didengar. Saya Haikal Gumilar pamit. Jangan lupa subscribe agar tidak melewatkan kisah selanjutnya.